Di sini ada 1 volt. Padahal di sini check engine nggak nyala. Oh, benar. Dan EPS juga nggak nyala. Tuh. Kita akan cek. Oh, jadi teman-teman ini setelah 7 kali percobaan ini baru bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui Ada? ini mie-nya udah matang, Pak. Oke, kita pasang ya. Iya. Nah, tuh. Pasang. Ini pastikan kalau ketika ini masang, teman-teman, jangan kendor. Dan kendor. Wajib kenceng. Wajib kencang, kawan-kawan. Kalau enggak, Kenceng ya. salah. Oke. Nah. Kemudian kita akan coba cek di sana, Pak Taufik. Kita lihat lagi. Semoga berfungsi, Pak. Mudah-mudahan. Tapi katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ya. 7. Berhasil. Oh, kawan-kawan, Oke. ini baru kali ini dilakukan tes seperti ini, makanya Mas Ardi juga bilang semoga berhasil. Dan ternyata dia nggak berbet lagi, Mas ya? Enggak, Oh, tadi karena dilepas ya? karena lupa. Oh, Oke, ini akan kita coba kalau misalnya kita DTC manual, Pak. Kita DTC cek manual. apakah masih oh masih ada ini nggak ya? ya, Sisa di situ ada ya? sisa nggak? Kita akan coba cek dengan scanner aja, Pak. Oke, baik. Benar kawan-kawan. Kenapa butuh seperti itu? Kadang hilang di ini, Mas ya? Di cek engine-nya hilang ya? Cek engine-nya hilang, tetapi pas kita scan itu masih muncul. Nah, ini pembuktiannya. Oke, dari cara mencabut aki tadi ternyata dia bisa menyelesaikan cek engine yang muncul untuk kasus yang ini. Setelah itu, Mas Ardi akan coba memastikan dari dalam ECU itu sendiri. Kita scan, mudah-mudahan bersih. Kalau bersih berarti cara ini berhasil. Ilmu baru kawan-kawan, silahkan jangan di skip videonya, tonton sampai selesai biar tahu seperti apa kelanjutan video kita ini. Ini Mas Ardi coba melakukan mendeteksi menggunakan scanner. Mas, scanner seperti ini harganya berapa, Mas? Mungkin 15 juta sampai 18, Pak. 15 sampai 18 ya? Ini kita akan coba cek di sini, Pak. Oke. Tadi kan ada trip ya. Tripnya ini dia kriset. Oh iya benar, kriset itu. Trip Kriset. kriset, kemudian average konsumsi Oh, bahan iya. bakar juga kriset. Termasuk jam di sini. Hmm. Kemudian di sini ada power window. Nah, ini enggak otomatis. Ini kan kita coba riset caranya dengan menarik full, Naik full, kemudian tunggu 5 detik. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. lepas, tes. Berhasil. Kalau yang udah bisa, mudah semua. Alhamdulillah. Nah, kita cek. Kita akan cek apakah dia masih terekam memorinya ya. Kalau menurut Mas terekam nggak? Ya, ada yang terekam, ada yang enggak. Semoga terekam, Pak. Salah. Ya, teman-teman kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Auto scan. Kita lihat. Not fault. Nah, di sini tidak ketemu. Artinya dia masih di situ ya. Ketemu satu, Mas. itu FPS beda, Pak. FPS ya. Malah ke FPS. Tapi tetap aja tadi kan kita sudah nyabut ini ya. Iya, harusnya kan hilang ya. Harusnya hilang. Berarti kalau dia nggak hilang, maka dia terjadi kerusakan, Pak. Oh, karena dia hidup muncul lagi gitu ya. Oh ketika iya, dia betul. sudah disambungkan, itu tadi dia muncul lagi. Oke, benar. Tapi kita lihat yang tadi, Mas, yang apa namanya? Yang apa? Map sensor. Map sensor kan?
Tapi kadang itu kalau maaf sensor itu ketika dia munculnya baru sensor-sensor ya Pak ya. Ketika dia munculnya baru sekali, itu belum termasuk hal yang luar biasa. Oh gitu. Ini akan kita cek. Di sini ada 1 volt. Padahal di sini cek engine nggak nyala. Oh benar. Dan EPS juga nggak nyala. Tuh. Kita akan cek. Ada apa? Kencom itu ada sesuatu kabel CAN yang tidak terkoneksi. Ini akan coba kita hapus ya, semoga bisa dihapus. Ya, bisa dihapus Pak. Tapi yang jelas ini tadi menunjukkan bahwasanya kalau kita hanya mencabut itu saja, kadang-kadang beberapa memori itu masih tetap ada. Kayak kemarin yang kita ini Pak, kasus Nissan March yang kita pernah melakukan servis. Ketika dia kondisi coil itu cabut kemudian mesin di starter. Nah itu tadi dia mungkin nggak muncul di check engine-nya di sini teman-teman, tapi dia recordnya tetap terpantau, tercatat. Nah, kayak gitu. Nah dalam ini kalau untuk kasus reset yang dilakukan ini, yang kita lakukan dengan melepas terminal aki, minus saja. Kalau misalnya dia sensor tersebut tidak total mati, kemudian dipasang lagi ininya akinya, maka ketika itu kan reset kan ECU kan sudah ke reset ya. Betul. Kemudian ketika dia dipasang lagi, maka dia udah lupa tuh yang tadi itu, kecuali kalau dia pas posisi dipasang kondisi sensornya masih bermasalah. Tetap akan hidup. Kayak gitu. Berarti tadi itu gambarannya kita mengganti baru contohnya itu ya? Ya, betul. Merefresh ya. Merefresh. Nah, seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah, ini ada mungkin dari teman-teman misalnya gini. Mas, ini aku udah nyabut aki, cuman nggak bisa. Masih tetap nyala cek engine-nya. Itu gimana Mas gitu? Nah, kita akan coba cara ini Pak ya. Cara manualnya kita mereset DTC yang ada di ECU ini tadi. Caranya ya seperti biasa Pak. Kita akan coba praktekkan. Mungkin Pak Taufik mau praktek biar bisa. Ayo. Apa yang mau kita cabut nih Mas? Kita cabut sama Pak, maaf aja yang gampang. Oke, ini akan kita cabut, maaf. Maafnya dicabut? Ya, cabut. Ini kita lepas Pak, kemudian kita akan buat trouble seolah-olah dia itu masalah. Dia masalah. Dia akan melaporkan cek engine udah nyala. Kita matikan. Lalu di sini boleh dipasang, boleh enggak? Kita pasang aja dulu. Paling enggak sih ECU-nya masih punya data di sana. Ini Pak Taufik mau nyobain. Saya coba dulu ya Pak ya. Nanti Pak Taufik silakan praktek. Ini prakteknya gimana? Nah gini Pak. Dia yang manual ya? Ya, kita akan memainkan pedal gas. Gini, syaratnya ketika mobil Nissan, khususnya Nissan ya Pak ya, itu kan banyak di antara pemirsa YouTube kita itu, kalau dia meriset dengan cara manual itu banyak yang gagal. Nah sebenarnya apa sih tipsnya supaya dia berhasil? Pertama, harus di learning dulu. Learning itu paling enggak kita memanggil ECU. Ini kita akan melakukan erase manual. Erase manual. Caranya adalah kunci kontak di on kan 2 kali. 2 kali itu maksudnya itu on 2 detik, kemudian off 10 detik, kemudian on 2 detik, lalu kemudian off 10 detik. Itu 2 kali. Nah, ini kita akan coba on kan 2 detik dulu. On 1 2 off. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nanti 1 2 on off. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Nah, ini kita sudah melakukan learning. Kemudian yang kedua itu adalah pijakan gas, karena kita akan memainkan gas. Pijakan gas ini harus penuh sampai mentok. Sampai mentok. Kalau misalnya ada karpet kayak gini teman-teman, karpet tambahan, maka disingkirkan dari kinerjanya pedal. Ini harus bebas. Jadi pedal ini benar-benar harus membuka full. Kemudian ngelepasnya harus spontan. Ya gitu. Jadi nggak boleh kita gini, stek terus kita ngelepasnya pelan-pelan. Berarti benar-benar diangkat kaki ya? Ya, kaki benar-benar diangkat. Kemudian yang syarat berikutnya yang ketiga, untuk timingnya harus pas. 1, 2, 3. Nah, ini akan kita coba Pak Taufik. Caranya adalah pertama di-on-kan, lalu kemudian tunggu 3 detik. Kemudian masih dalam kondisi on, kemudian diinjak gas ini full 5 kali. Dengan lepasnya juga cepat. Maksudnya lepasnya itu spontan. Itu 5 kali, kemudian setelah itu tunggu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Detik yang ke-8 diinjak. Maka dia akan berkedip tuh. Kalau cek engine-nya kedip, maka ini berhasil. Saya akan coba ya. Saya dulu, nanti baru Pak Taufik. Pak Taufik harus coba. Nanti kan mobilnya Serena kalau bermasalah di jalan. Ini akan kita coba on kan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Biasanya 10 detik dia akan kedip. Nah, ini tinggal kita nunggu kedipannya aja. Kalau nggak kedip berarti gagal. Nah, ini adalah salah satu gagal karena dia udah lebih dari 10 detik dia gagal. Artinya apa? Timing penginjakannya nggak pas. Jadi antara 3 detik pertama sampai dengan cara menginjak, setelah menginjak 5 kali, itu kan ada detingan sampai ke 8, itu juga nggak pas, itu jadi nggak berfungsi seperti ini. Kita akan coba lagi. Learning lagi nggak perlu. Tadi kan udah di learning. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya kedip. Gagal lagi, Pak. Kawan-kawan kan, susah juga kan. Tapi kadang Mas Ari cepat. Kemarin di videoin dulu pertama ya. 1, 2, 3. Jangan menyerah, Pak. Jangan semangat, Pak. Selalu menyerah. Misalnya gagal lagi, teman-teman, kita bisa learning. Learning lagi ya. Kita learning aja ya. 1, 2, kemudian off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On. 1, 2, off lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak kedip juga, Pak. Gagal lagi. Gagal lagi dia. Bisa gini ya. 1, 2. Nah, ini gagal. Gagal ini. Coba. Gagal kawan-kawan. Aduh. Udah keempat kali. Belum makan. Udah ya. Karena habis makan mie kayak itu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kecepatan ini. Bisa enggak? Benar, pas. Nggak bisa, Mas. Kecepatan. Cepetan ya? Nggak bisa.
Ntar lagi habis baterainya nih. Oh iya. Wah ini ke yang berapa ini Pak? Udah ke-7 nih. Oh, jadi teman-teman ini setelah 7 kali percobaan ini baru bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui trouble-nya, Pak, langsung lepas kaki. Nah, nanti ini kan dia hitungan yang cepat itu adalah DTC trouble-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 berarti. Nah, 102. 102 ya? 102 kita cek 102, ya apa ya? 02. 02 ya? Kita cek. Akhirnya kawan-kawan setelah 7 kali coba. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Aduh. Kita aja yang setiap hari ngerjain kayak gini. Masih salah ya kan? Ya, kadang ada beberapa mobil yang sekali jadi, Pak. Ada yang 7 kali jadi. Tadi tipsnya itu di mana, Mas? Di hitungannya yang harus ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat ya? Detikannya harus pas, Pak. Oh. Harus pas, harus tenang. Ini kita cek Nissan 102 P0102. Kode. Nah, betul. Langsung muncul, Pak. Sensor udara. Nah, ini di sini teman-teman, ini kan ada banyak nih ya. Teman-teman ini bisa ngecek nih, misalnya di autofan.co.id atau mungkin di mana nih? Di YouTube atau mungkin di sini aja nih, yang bahasa Indonesia nih tadi. Nah, ini di Google ada banyak teman-teman. Nah, di sini ada kemungkinan penyebabnya. Nah, ini kan di sini ada filter sensor udara kotor. Ada MAF sensor bermasalah. Nah, kalau MAF sensor bermasalah, jangan buru-buru ganti MAF sensor. Pastikan dulu soketnya. Atau mungkin soketnya kotor sehingga dia disconnect atau bad connect. Kemudian ada kebocoran udara. Ini banyak. Nah, kalau udah kayak gini, yang terjadi adalah kita harus menghapusnya. Oke. Menghapusnya adalah caranya gimana? Caranya ini kan masih kedip-kedip nih, Pak. Betul. Masih kedip-kedip. Kita injak aja gas ini 10 detik. Tapi sebelum itu dipasang dulu nggak? Ya, dipasang dulu. Berarti saya pasang dulu ya? Boleh, Pak Topik. Nanti Pak Topik kan mau nyoba? Enggak, habis baterai. Oh, habis. Oke, udah dipasang. Oke, kalau sudah kedeteksi dan itu udah dipasang, kita akan menghapus. Oke. Tadi sebenarnya nggak usah dipasang dulu, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita injak ini ya, set 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita off-kan kunci kontaknya. Oh. Nah, ini tadi caranya menghapus. Lalu kita starter. Wih, belum, Pak. bersih. Nunggu dulu. Hah? 3 detik. Kalau misalnya dia nggak muncul 3-5 detik, berarti aman. Wah, aman. Berhasil. Kayak gitu. Pelajaran. Mau nyoba? Baterai, mohon maaf kawan-kawan, ini baterainya mau habis nih, bukan apa-apa. Kita udah nyobain 4 kali lebih, Pak. Ya, intinya gitu teman-teman. Jadi ya namanya ini ya, apa namanya, reset ECU itu tadi ya. Itu bisa dilakukan dengan cara mudahnya itu tadi, mencabut fuse EGI-nya, atau fuse EV atau fuse engine control atau apalah di sana berhubungan dengan ECU. Nah, itu satu. Yang kedua adalah itu tadi mencabut terminal minus aki. Yang paling mudah lah mencabut terminal minus aki. Misalnya teman-teman nggak bisa mendapatkan fuse-nya di mana, cabut aja terminal minus akinya, tapi ada yang dikorbankan. Tadi misalnya trip A, trip B, kemudian average konsumsi bahan bakar, audio, jam, kemudian power window. Mungkin untuk mobil-mobil elektrik yang lain ada beberapa yang harus dilakukan setting ulang. Seperti itu, Pak Taufik. Nah, kalau misalnya setelah di setting ulang nggak bisa, kalau di Nissan ada 2 cara. Pertama dengan menggunakan scanner itu tadi, kita bisa melihat dengan scanner dan itu mudah. Atau dengan cara yang susah. Ya, tadi manual. Itu tadi manual. Manual mungkin ada, kalau dia gampang tepat ininya, timingnya, 3 syarat itu tadi udah di learning. Kemudian pijakan gasnya itu fullnya itu
full dan juga dilepasnya itu spontan. Kemudian yang ketiga timingnya itu pas, maka bisa kedip check engine-nya dan itu bisa dihapus. Artinya kedip check engine itu kita bisa mendeteksi. Kalau yang dideteksi adalah kedipan cepatnya. Kalau kedipan cepatnya dia awalnya 1 kali berarti 1, sampai dengan 9 berarti 9. Tapi kalau misalnya dia 10 kali maka nilainya 0. Ya tadi 10 ya, 0 ya. Tadi kan ada 1, kemudian 0 atau 10, ya. baru setelah itu 2. Berarti kan 102. Teman-teman tinggal nyari Nissan P102, maka dia akan muncul kodenya apa, kemudian trouble-nya disebabkan oleh apa, lalu possible cause atau penyelesaian masalahnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin dari video dari kami yang singkat ini dan juga bermasalah ini tadi bisa menjadi panduan buat teman-teman kalau misalnya untuk mendapatkan DTC manual ini tadi dengan cara yang cukup rumit. Tapi kalau misalnya cara mudahnya dengan menggunakan scanner. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.